Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanifan Adi Nugroho di channel Sanitarian HSE. Sebelum pembahasan konten hari ini, mari kita subscribe dan juga like serta komen agar kita masih bisa nongkrong sambil ngopi. Hari ini tanggal 13 April tahun 2020, saya akan membahas mengenai penolakan jenazah beberapa tenaga medis di Indonesia yang diakibatkan meninggal karena COVID-19. Ya, mungkin sebelum membahas konten hari ini, saya mau mengucapkan kepada Hakli Indonesia, ya. Ini adalah Himpunan Ahli Kesehatan Indonesia yang kemarin tanggal 12 April 2020 sedang ulang tahun, ya, ke 40 tahun. Jadi Hakli sendiri berdiri pada tahun 1980. Ya, semoga profesi ini semakin jaya, Indonesia sehat dan sejahtera. Ya, dalam menganalisa kasus penularan penyakit yang diasumsikan dari jenazah pasien atau orang yang terkena COVID-19, itu kita bisa analisanya dengan menggunakan ilmu anatomi fisiologis, ya. Jadi perlu rekan-rekan ketahui, anatomi fisiologis itu ilmu wajib yang dipahami. Dasar-dasar ilmu dari kesehatan adalah anatomi fisiologi. Sama seperti halnya orang-orang teknik, ya, profesi teknik, ilmu wajibnya mereka memiliki ilmu kalkulus, ya, atau jabaran dari matematika. Sedangkan dari tenaga medis Indonesia, seluruh medis, ya, mempelajari ilmu mengenai anatomi fisiologis, termasuk seorang sanitarian, ya. Ketika kuliah itu mereka di semester awal mempelajari ilmu sendiri. Jadi anatomi berasal dari bahasa Latin, yaitu ana yang berarti bagian dan tomi yang berarti iris atau potongan. Jadi anatomi adalah ilmu yang mempelajari potongan susunan tubuh dan hubungan dengan bagian-bagian lainnya. Selanjutnya, mempelajari anatomi tidak terlepas dari fisiologis. Fisiologis sendiri ilmu yang mempelajari kegunaan atau cara tubuh manusia dalam keadaan normal. Jadi tubuh manusia terbentuk dari banyak organ. Jadi, ya, ilmu anatomi itu mempelajari tubuh kita sendiri. Jadi kita harus berhayal, kita ini adalah manusia. Manusia itu pertama terdiri dari organ, ya. Organ itu ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ya. Selanjutnya organ juga terbentuk atas banyaknya jaringan-jaringan dalam tubuh, ya. Jaringan-jaringan itu kan susunan dari sel, contohnya pada jaringan daging, ya, dan lain-lain. Selanjutnya jaringan juga tersusun dari sel. Apabila bagian tubuh mengalami gangguan, maka tidak dapat mengalami fungsinya dengan baik. Kondisi tersebut dikenal sebagai patofisiologis, ya. Dalam kasus penularan COVID-19 ini, kita harus mempelajari mengenai sistem pernafasan yang terdapat dalam ilmu anatomi fisiologis. Jadi sebagaimana kita tahu, pertama virus itu masuk melalui saluran pernafasan. Pertama nafas itu kan masuk melalui hidung, ya. Selanjutnya ketika di hidung itu terdapat selaput lendir dan juga ada bulu-bulu halus atau bulu hidung yang mereka memiliki peran sebagai filter. Filter itu baik filter udara maupun filter mikrobiologi, sehingga tidak bisa masuk ke dalam saluran pernafasan. Setelah masuk ke hidung, pernafasan itu memasuki paring, ya. Di sini, ya, tempatnya paring. Paring itu tempat pertemuan beberapa saluran. Pertama ada saluran mulut, terus ada saluran hidung, lalu ada saluran telinga, ya. Di sini terdapat beberapa saluran sehingga orang terjadinya keselak ketika masuk ke dalam mulut, yaitu terdapat di paring.
Setelah masuk ke paring, nafas itu masuk ke laring ya. Laring ini di sini ya. Saluran pernafasan manusia itu masuk ke laring, lalu atau pita suara dari laring itu masuk lagi mengenai trakea ya. Nah, di sini trakea itu merupakan saluran batang yang akan dimasuki oleh paru-paru. Selanjutnya dari laring itu masuk ke paru-paru. Jadi paru-paru itu seperti adanya pohon. Nah, bila kita melihat pohon itu ada bagian batang dan ada bagian daunnya. Nah, seperti yang kita tahu, bagian batangnya itu merupakan bronkeolus. Nah, setelah dari bronkeolus itu di ujungnya lagi ada alveolus. Nah, di alveolus ini merupakan pertemuan penukaran oksigen yang kita masuk, ditukar, diolah, sehingga dikeluarkan kembali menjadi bentuknya yaitu karbon dioksida. Nah, seperti itulah saluran pernafasan yang terjadi dalam ilmu anatomi fisiologi. Ya, dari ilmu tersebut dapat disimpulkan ketika sistem pernafasan itu berhenti, otomatis suplai oksigen juga dapat terhenti. Seperti yang kita tahu, COVID-19 itu memiliki sel inangnya, yaitu bagian paru-paru kita. Jadi di paru-paru tersebut COVID-19 menempel pada jaringan-jaringan organ-organ tubuh seperti tadi ya. Dia itu bisa menempel di bronkeolus maupun alveolus. Nah, sedangkan ketika dia itu menempel di paru-paru dan bisa bertahan hidup beberapa tahun lamanya, itu virus tersebut memerlukan suplai oksigen dari sel inangnya, sehingga virus itu mendapatkan asupan nutrisi. Ya, seperti yang kita tahu teori dasar dari biokimia. Jadi yang paling sederhana menyuplai nutrisi adalah oksigen. Makanya orang kecapean ketika sedang bersepeda, sedang olahraga di siang hari, dia kecapean, tubuhnya ngedrop, dia istirahat di bawah pohon ya, di bawah pohon dengan hembusan angin yang sejuk. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, di situ orang itu mendapat suplai oksigen yang bersih, sehingga orang itu menjadi berenergi. Nah, kalau di manusia proses tersebut oksigen diubah menjadi ATP ya, adenosin trifosfat, sehingga orang itu dapat fit kembali, mendapatkan energi kembali, sehingga orang itu dapat beraktivitas kembali. Seperti halnya virus itu selain mendapatkan nutrisi dari asam amino ya, virus tersebut mendapatkan nutrisi dari oksigen yang tadi ya, senyawa oksigen itu terdapat di dalam paru. Nah, ketika manusia tidak bernafas lagi, sudah meninggal, aktivitas sistem itu menjadi terhenti. Hidung tidak menghirup udara, paru-paru sudah tidak bekerja lagi. Di situ tidak terjadi lagi adanya akses oksigen yang masuk. Nah, ketika kondisi tersebut terjadi, kondisi tubuh manusia yang asalnya aerob menjadi anaerob. Nah, ketika kondisi anaerob seperti itu, virus itu tidak bisa berkembang biak lagi dan hidup di dalam sel inangnya kembali. Ya, jadi di sini juga dipaparkan ya oleh seorang dokter ahli bahwa COVID-19 juga butuh oksigen, sehingga orang meninggal, virus juga ikut mati. Ya, selain itu, di sini medianya dari radarbandung.id dipaparkan oleh seorang kepala UPT Laboratorium Kesehatan Labkes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Jadi di sini menurut Dr. Tati Sutarti SPPK menyatakan coronavirus itu akan mati seiring jenazah yang terjangkit itu dikuburkan. Hal itu karena virus corona membutuhkan media untuk menempel dan oksigen agar bisa bertahan ya. Seperti tadi ilmu dari anatomi fisiologi juga bahwa di situ ketika virus menempel dalam paru-paru,
virus itu juga membutuhkan oksigen. Begitupun ketika jenazahnya dikuburkan, di situ benar-benar di dalam tanah itu prosesnya sudah anaerob, sehingga tidak terjadi lagi pertumbuhan virus di dalam tanah, sehingga warga jangan takut karena virus tersebut tidak begitu saja mudah ditularkan dari udara, tetapi harus mendapatkan juga droplet melalui percikan air liur. Kemudian kalau sudah dimakamkan, virusnya juga akan segera mati dalam tanah karena tidak ada oksigen. Terus juga menurut Dr. Tati, virus corona memiliki batasan masa aktif dalam tubuh jenazah. Terlebih dalam pemakaman justru mempercepat kematian virus. Kalau masih ada oksigen, virus itu bisa bertahan hidup, tetapi kalau sudah dimakamkan, tidak ada oksigen, tentu segera mati virusnya. Paling lama juga 8 jam berada di dalam virus tersebut. Sehingga makam dalam kedalaman 1,5 itu sudah tidak ada oksigen lagi. Nah, di situ menurut dokter juga ya, bahwa virus tersebut merupakan makhluk hidup, dan makhluk hidup juga memerlukan proses pernafasan ya. Jadi virus tersebut membutuhkan oksigen sebagai nutrisi, media pertumbuhan dan perkembangbiakan. Selain itu juga seperti yang kita tahu, orang meninggal itu tidak akan tubuhnya itu merespon batuk ataupun bersin ya, sehingga benar-benar virus itu hanya ada di dalam paru-paru manusia itu sendiri. Ya, mungkin itu saja ya bagi Bapak Ibu semua. Ketika mau menganalisa suatu kejadian, pelajarilah ilmunya, dan ilmu kesehatan memiliki ilmu anatomi fisiologi. Dan dalam ilmu anatomi fisiologi tersebut terdapat beberapa cabang ilmu, yaitu biokimia, sehingga di situ kita bisa mendapatkan penjelasan ilmiahnya. Sehingga di sini hayu warga-warga jangan takut, jangan risau ketika kita menerima kedatangan jenazah dari rumah sakit ya, dari COVID-19. Yang tadi sudah dijelaskan, selain itu juga pihak dari tenaga medis ya sudah memberikan perlindungan yang maksimal. Jadi seperti yang kita tahu, virus itu benar-benar diberi cairan ya, dioleskan balsem di dalam tubuhnya, terus juga benar-benar diberi plastik, terus juga dimasukkan ke dalam peti, sehingga benar-benar akses kontak oksigen itu dapat mati, sehingga dapat dipastikan penularan COVID-19 ini tidak akan terjadi lagi bagi orang sekitar yang berada di permakaman tersebut ya. Jadi untuk lebih safety-nya ya, kita serahkan saja pada tenaga medis yang kompeten dan profesional untuk memulasarakan jenazah, dan dapat dipastikan tidak ada lagi terjadi penularan, karena itu sudah ada ilmunya, yaitu anatomi fisiologi, yang dalam ilmu tersebut terjadi reaksi biologi dan kimia. Ya, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.